Sosok almarhum Uje yang telah pergi untuk selamanya memanglah sangat fenomenal. Tidak pernah sepi makam Ustadz Gaul ini sejak hari pertama pemakamannya. Dan kemarin di tengah-tengah para peziarah, keluarga pun mendatangi makam Uje untuk mendoakannya. Tapi mengapa Pipik tidak ikut datang? Benarkah istri dari Uje ini tengah jatuh sakit? Benarkah pula tahlilan malam ke-8 tadi malam juga masih ramai dikunjungi para jamaah? Sungguh fenomenal, hingga kemarin seminggu pasca kepergian Uje, makam almarhum di TPU Karetengsin nyatanya masih dipadati pengunjung. Di antaranya bahkan ada pula peziarah yang datang dari negeri Belanda dan juga negeri jiran Malaysia. Tapi di antara banyaknya pengunjung, kemarin pagi-pagi keluarga Uje pun terlihat mendatangi makam untuk mendoakan Uje. Dari TPU Karetengsin, inilah liputan tim Intens. Nama saya Muhammad Yusuf Sokartara, saya datang dari Holland, tinggalnya di Hoofddorp. Dulu di Amsterdam, sekarang di Hoofddorp dekat airport Schiphol. Saya datang dari Malaysia, khusus untuk berziarah ke makam Ustadz Jeffrey. Dia sesosok orang yang membimbing dengan ceramah dan kata-kata yang begitu indah dan begitu bisa dimengerti dan mendalam untuk bagi diri saya lah. Subhanallah, jadi saya nggak tahu ya apa mesti bilang apa gitu ya. Cuman selain berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, umi kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada para pengunjung yang takziah atau ziarah ke makamnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Hari ke-7 ini memang semakin banyak yang hadir. Pas Umi datang pagi-pagi pun sudah banyak yang baca Yasin, baca tahlil. Bahkan tadi dari Malaysia langsung kemari. Terus lagi yang dari Mojokerto, yang dari Gorontalo, yang dari Ternate, dari Sulawesi, semua. Pokoknya se-Indonesia tadi pagi pun sudah banyak untuk tahlil di tempat Uje di sini. Semuanya Umi rasa kangen sama beliau. Karena itu memang lain gitu ya. Sebenarnya semua anak Umi juga sama, cuman setiap anak tuh kan pasti ada beda-beda gitu ya. Kalau ini memang satu anak yang lembut, yang sabar, tawakal sama Allah. Ini ya karena Uje adalah sifatnya orang yang baik, memberi dakwah tepat bisa dicerna oleh masyarakat. Jadi mungkin disitulah masyarakat merasa kehilangan seorang ustadz yang muda, yang gaul, itulah.
Sangat fenomenal memang, sebab seminggu setelah kepergiannya, sosok yang telah tiada ini justru menjadi magnet yang terus menarik kedatangan begitu banyak orang. Namun tidak hanya di makam, acara tahlil yang digelar tiap hari di rumah duka juga tak pernah sepi. Bahkan pasca peringatan Hari ke-7 Kamis kemarin yang dipenuhi lautan manusia, acara tahlil tadi malam juga masih dipenuhi banyak jemaah. Saya dari Majlis Taklim Al-Aminuddin dari Dalan Depsos Bintaro. Cukup bagus, dia baik orangnya ya. Kalau ceramah itu dia di hati langsung rasanya gimana gitu ya. Orangnya menyentuh di hati kita. Masya Allah ya, memang nggak diduga-duga malam ke-7 itu lebih banyak dari malam yang ketiga. Nanti akan bikin terus, yang hari-hari tetap biasa sampai 40 malam. Tapi juga ada hari haknya seperti malam ke-15, malam ke-30 dan malam ke-40. Terus dihadiri ratusan jemaah, rencananya keluarga akan terus menggelar tahlil tiap malam sampai hari ke-40. Namun bagaimana dengan Pipik istri UJ yang kemarin tak ikut mendatangi makam? Benarkah istri UJ yang sedang menjalani masa idah selama 4 bulan 10 hari itu jatuh sakit? Kalau kuat sih mungkin saya hanya minta sama yang memberikan kekuatan. Allah kan yang maha kuat. Sangat merasa kehilangan atas kepergian suami tercinta, Pipik memang masih terpukul. Benarkah Pipik pun belum ingin tidur di kamar karena selalu terkenang semua kisah bersama UJ? Sekarang saya sudah mencoba untuk tidur ditemenin anak-anak. Karena memang kemarin belum siap karena memang banyak kenangan di situ. Sebelum meninggal pun juga seharian beliau tidur di situ, bercanda di situ, makan juga di atas kasur. Jadi emang banyak kenangan yang susah, yang akhirnya saya bisa rapuh lagi gitu. Tapi akhirnya saya ditemenin sama sahabat-sahabat. Kepergian UJ yang sangat dicintai tidak hanya keluarga tapi banyak orang memang menjadi kehilangan besar. Sementara lautan manusia yang mengantarnya ke pemakaman 7 hari lalu dan lautan manusia yang menghadiri tahlil kemarin malam adalah fenomena tersendiri. Tapi benarkah tidak hanya makam dan rumah duka, TKP terjadinya kecelakaan juga masih dikunjungi banyak orang hingga kemarin. Apa sebenarnya yang membuat sosok UJ begitu fenomenal di mata masyarakat luas? Kisahnya sesaat lagi hanya di Intens. Jangan kemana-mana. Luar biasa, banyak sekali dari penjuru, ada yang dari Afrika pun datang. Peristiwa kepergian UJ yang ditangisi begitu banyak umat, baik dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, memanglah sangat fenomenal. Tidak disangka, sosok UJ yang semasa hidupnya meninggalkan kebajikan, nyatanya menjadi magnet tersendiri yang menarik begitu banyak orang untuk mendoakan almarhum secara langsung. Lantas benarkah bukan hanya di makam, tapi juga di TKP tempat terjadinya kecelakaan begitu banyak dikunjungi oleh orang? Lalu apa yang membuat sosok UJ begitu fenomenal?